Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita sampai saat ini. Kedua, salawat marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah, saya ingin menjelaskan materi saya untuk pagi hari ini, yaitu dengan judul Integrasi Nasional. Nah, yang seperti kita ketahui, integrasi nasional tersendiri berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Menurut KBBI, integrasi yakni menyatukan atau pembaharuan sehingga menjadi satu yang utuh dan bulat. Nah, sedangkan nasional sendiri memiliki arti yakni bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dan jika kita simpulkan bahwa integrasi nasional yakni upaya dalam menyatukan seluruh bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Dan dapat disimpulkan bahwa makna dari integrasi nasional yakni upaya dalam penyatuan seluruh bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Nah, di sini kita sudah mengetahui apa itu arti dari integrasi nasional tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis integrasi nasional. Nah, integrasi nasional memiliki 5 jenis. Yang pertama ada integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat ada integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku. Nah, di sini kita telah mengetahui jika integritas nasional memiliki 5 jenis. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu syarat-syarat dalam integrasi nasional. Nah, syarat yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran kita dalam suatu negara, di mana negara kita sendiri yakni Indonesia. Nah, yang kedua ada kesepakatan bersama. Kesepakatan kita dalam menjalankan segala hal yang ada dan sesuatu yang telah ditetapkan di dalam suatu negara. Nah, yang ketiga adanya nilai dan norma. Bagaimana kita menjalankan nilai-nilai itu dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh bangsa kita. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang apa saja tujuan dari integritas nasional. Nah, integritas nasional sendiri memiliki tujuan, yakni pertama, mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Setelah kita mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa, ada halnya kita untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, yang ketiga ada menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan bangsa. Yang kelima, memperkuat identitas nasional. Nah, dari 5 tadi yang saya sebutkan itu adalah salah satu tujuan dari integritas nasional. Selanjutnya yang akan saya bahas yakni apa saja hambatan dalam upaya mewujudkan integritas nasional yang ada di Indonesia, di negara kita sendiri. Nah, ada 6 hambatan dalam upaya mewujudkan integritas nasional. Yang pertama, keragaman suku, keragaman agama, keragaman budaya, dan bangsa. Nah, selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ekonomi.
Nah, yang ketiga ada konflik horizontal. Yang keempat ada ketimpangan akses informasi. Nah, yang kelima ada politisasi identitas. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai integritas nasional sendiri. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, itulah 6 hambatan dalam upaya mewujudkan integritas nasional yang ada di negara kita sendiri, yakni Indonesia. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas, yakni upaya dalam mewujudkan atau penegakan integritas nasional yang ada di negara kita, di Indonesia. Yang pertama, yakni pendidikan multikultural. Yang kedua ada program bantuan keuangan dan pembangunan. Nah, yang ketiga ada Hari Nasional dan peringatan bersama. Selanjutnya ada dialog antar agama dan antar budaya. Nah, selanjutnya ada penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, yang keenam ada promosi budaya dan seni. Dan yang terakhir ada media dan komunikasi. Nah, dari apa yang saya sebutkan, itulah 7 upaya dalam perwujudan atau penegakan integrasi nasional yang ada di Indonesia. Nah, semoga apa yang saya sampaikan untuk pagi hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu atau dapat menambah ilmu wawasan kita tentang integritas nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.